Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji mari sama-sama kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anda sekalian, untuk sesi kelima ini kita akan membahas masih pembahasan syarat sah solat, yaitu yang kedua. Baik anda sekalian, yaitu anda buka halaman 11, ya, lanjutan daripada syarat-syarat solat. Kita kaji yaitu yang keduanya, wasaniha, dan yang kedua artinya yang kedua yaitu syurutis salati, yaitu syarat-syarat salat. Yang kedua ini adalah syarat salat adalah suci badan, wa minhu dakhilun, yang bahagian dari badan itu adalah masuk fami, yang berada di dalam mulut, wal amfi, yaitu yang berada di dalam hidung, wa ainaini, yang berada di dua mata. Itu semuanya harus suci, yaitu suci badan, dan anggota badan itu diantaranya adalah mulut, hidung, dan mata. Yang selanjutnya yang harus suci, wa malbusin, yaitu pakaian-pakaian yang kita pakai harus suci. Wa ghairi min kulli mahmulin lahu, selain pakaian, maksudnya peci, tidak boleh kena najis, dia harus suci. Min kulli mahmulin, dari segala yang kita bawa melaksanakan solat. Wa illam yataharrak, baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak ketika kita melaksanakan solat. Maksudnya di sini adalah semua yang melekat ke tubuh kita itu harus suci, baik sifatnya ketika kita melaksanakan solat bergerak ataupun yang tidak bergerak. Contohnya seperti kita memakai sorban, ya, harus suci. Pakaian kopiah harus suci. Wa makanin, dan yang suci yaitu tempat. Yang pertama badan, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah tempat. Yusalli fihi, salat di tempat salat, ya, an najisin, dari, ya, suci dari tempat itu dari najis. Wa ghairi ma'fu'in, najis yang tidak bisa dimaafkan. Fala tasihus salati ma'ahu, dan tidaklah sah salat ketika tempat itu mempunyai najis. Walau nasiyan, walaupun najis itu nasiyan, kita lupa, au jahilan,
atau kita tidak tahu, maka biwujudih, maka ketika disertakan dengan najis tempat solat itu, baik pakaian, badan itu, maka najis itu baik itu yang lupa kita atau yang tidak kita ketahui berada di tempat kita, maka solat kita tidak sah atau solat kita batal. Mengapa? Liqaulihi ta'ala, karena kata Allah Ta'ala, wasiyabika fatahhir, maka dan pakaianmu sucikanlah. Ini perintah. Mengapa kita dianjurkan untuk membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan tempat sebelum melaksanakan solat? Karena kata Allah, salah satu perintahnya adalah bagaimana kita bisa mensucikan pakaian kita. Wal khabri syaikhaini, dan sebagaimana disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wala yadurru mahazatu najasin li badanihi, dan tidaklah membatalkan salat mahazatu ketika berhadapan dengan najis bagi badan. Maksudnya ada najis di samping kita, ya, jaraknya agak jauh, itu tidak membatalkan salat, tetapi hukumnya makruh. Atau bersamaan, berhadapan, atau istiqbal atau di depan, najis di depan tapi agak jauh dari tempat salat kita, itu hukumnya makruh. Najasin au mutanajasin, atau tempat yang kena najis bertempat di dekat tempat kita salat, itu hukumnya makruh. Wasaqfu adalah atap yang kena najis dekat, ya, mendekati tempat solat kita, maka in karuba minhu maka yang dekat, atap yang dekat dengan salat kita itu hukumnya juga makruh, tidak membatalkan salat. Itu bihaitsu ya'uddu mazayan lahu ghurfan, atau atap yang lurus dengan badan kita, maka pun hukumnya makruh. Maksudnya di sini adalah yang membatalkan salat adalah ketika tempat, ya, badan, pakaian dan tempat yang kita tempati itu ada memiliki najis, itu maka salat kita batal. Tetapi kalau tempat yang kita pakai itu di dekatnya baik atap maupun di depan kita, di samping dan kiri kita mempunyai najis, maka hukumnya hanya makruh, tidak membatalkan salat. Maka inilah pembahasan kita untuk sesi kelima ini. Mudah-mudahan kita bisa menyimpulkan apa yang telah Ustaz paparkan ini. Baik, anak-anak sekalian, itulah tadi pembahasan kita, yaitu tentang syarat sah salat. Yang pertama yaitu suci, ya, suci dari hadas dan najis.
Yang kedua kita bahas tadi yaitu suci baik itu badan, pakaian dan tempat. Ini sangat menentukan sah dan tidak sahnya salat kita. Ya, untuk itu anda sekalian, mari sama-sama kita perhatikan bagaimana baik pakaian, badan dan tempat sebelum kita melaksanakan salat, karena itu menentukan salah satu bagaimana kita bisa melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Demikian anda sekalian, mudah-mudahan anda bisa tugas seperti biasa meringkas dengan buku catatan yang lain. Demikian, syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.